dulu kemarin sempat heboh ketika Pak Ahok menyampaikan kalau ini bocor bisa sampai Monas, maka sekarang ini kita menyelesaikan itu. Kemarin Monas terancam tenggelam nih kawan-kawan. Padahal ini sudah pernah ditegur oleh Pak Ahok karena ketika ada banjir rob dan ditambah dengan cuaca ekstrim, ini akan membuat Jakarta tenggelam nih ya. Dan pada saat ini sekarang Pramono sudah mulai menyeriuskan perihal masalah Pak Ahok yang pernah dikritisi itu pada saat itu ya kawan-kawan. Dan ditanggapi oleh Pramono, katanya mudah-mudahan prediksi Pak Ahok ini salah. Tetapi Pramono mungkin tidak melakukan apa-apa ketika saat ini terjadi. Nah, apa yang ingin dilakukan oleh Bapak Pramono? Kemarin-kemarin ngapain aja gitu ya kan? Nah, kita sebenarnya cobalah untuk memprediksi sesuatu hal yang nantinya akan terjadi. Masa banyaknya politisi, banyaknya struktur negara gitu tidak mampu untuk memprediksi cuaca, tidak mampu memprediksi bagaimana air laut itu akan naik. Dan sedangkan di pantai Mutiara kalau tidak salah ya, itu tanahnya sudah lebih rendah daripada lautnya. Maksudnya itu airnya lebih tinggi daripada daratan ya kawan-kawan. Nah, coba kita bagaimana nih ya Bapak Pramono menyikapi hal ini, menyikapi banjir ini, menyikapi Jakarta terkena tenggelam gitu ya kan, yang pada setiap tahun Jakarta itu daerahnya berkurang, maksudnya seperti tanahnya itu menurun ya kawan-kawan. Ya, coba kita saksikan sekarang. 7.30 tadi kami sudah melakukan modifikasi cuaca. Dalam hari ini kita akan menerbangkan 2 kali. Jakarta juga mudah-mudahan curah hujannya tidak seperti yang diprediksi oleh BMKG karena panjang. Seperti hari ini teman-teman sekalian, tadi pagi saya sudah mengkoordinasikan, mudah-mudahan dari prediksi yang akan hujan panjang dalam curah sedang, mudah-mudahan nggak terjadi. Maka tadi pagi kami menerbangkan untuk OMC, untuk modifikasi kembali. Jadi untuk Jakarta bekerjasama dengan pemerintah pusat, BMKG, karena memang hari ini seharusnya kalau tidak ada modifikasi cuaca, pasti tadi masih hujan. Tapi dari jam 7.30 tadi kami sudah melakukan modifikasi cuaca. Dalam hari ini kita akan menerbangkan 2 kali. Jakarta juga mudah-mudahan curah hujannya tidak seperti yang diprediksi oleh BMKG karena panjang, diperkirakan 8 jam hujannya. Mudah-mudahan ya hujan tapi tetap bisa dimonitor. Kenapa saya melihat ini? Saya ingin tahu banget bagaimana kondisi yang sebenarnya ketika sedang tidak ada hujan. Ini setiap hari ada toh, terus dikeruk. Ini kedalaman berapa? Dari DF sampai ke atas itu 9 meter. Kalau lagi kayak gini ini kurang lebih 2 meteran. Oh iya, 4 meteran. Jadi ini memang perannya gede banget ya untuk mengatasi banjir. Dari 13 aliran sungai ini yang nomor utama. Jantungnya Jakarta ini Pak. Kita meninjau Sungai Ciliwung untuk banjir Kanal Barat, dan kami pengen tahu bagaimana inilah jantungnya penanganan banjir di Jakarta. Kalau ada hujan tinggi itu dari atas maupun di Jakarta sendiri, selama lautnya tidak lagi pasang pasti bisa kita turunkan lewat saluran ini. Kenapa saya melihat ini? Saya pengen tahu banget bagaimana kondisi yang sebenarnya ketika sedang tidak ada hujan, dan apakah semua pompa, semua outletnya terkendali dengan baik. Dan alhamdulillah saya melihat semuanya baik. Pramono cuma minta maaf padahal Jakarta full banjir. Masa kalah sama gubernur-gubernur sebelumnya? Guys, beberapa hari terakhir hujan deras melanda Jakarta dan bikin banyak wilayah yang kena banjir. Tapi sayangnya, Gubernur Pramono itu cuma kasih minta maaf aja guys. Padahal rakyat Jakarta kan butuh solusi yang nyata. Pramono sendiri bilang para pejabat nggak boleh malu untuk meminta maaf kalau gagal kasih solusi. Pramono juga jelasin akan cari jalan keluar penanganan banjir Jakarta. Tapi menurut kalian, penanganan banjir Jakarta yang paling baik itu di zaman gubernur siapa guys? Jangan semua, jangan jatuh, jangan dorong.
Pak sopir, busnya berhenti aja Pak. Katanya bergetar di luar itu. Astaga, udah di atas rumput. Tenang, pegangan, ayo. Dapat, mesin kayak mau mati. Pegangan, jangan lepas, jangan lepas. Ini bahaya Pak. Tenang, pegangan semua, jangan panik. Ya Allah, lihat keluar itu, tidak pakai jendela. Busnya goyang lagi. Sini pegang. Astaga, airnya udah di paha. Busnya pegang apa? Kata Ahok begini, jika tanggul Pantai Mutiara jebol, banjirnya bisa sampai Monas. Katanya begitu, tapi faktanya memang begitu. Lu lihat bae no, Jakarta Utara, khususnya daerah Pantai Mutiara, itu air laut lebih tinggi dari daratan. Kalau itu jebol, kelelep itu Jakarta. Lu kagak percaya, coba bae main tuh ke daerah Pantai Mutiara. Lu lihat tuh tanggul, tinggi air laut dibanding daratannya. Solusinya bagaimana? Berak sekebon, cebok sendok. Medet amat. Guys, lihat tuh, Jakarta dilanda kebanjiran. Pertanyaannya, di mana KDM? KDM mah Gubernur Jawa Barat ya. Lupa gua, dibawa-bawa aja ya, saking kinerjanya bagus. Pertanyaannya, di manakah Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta? Palingan dia mah di rumah, merenung gitu. Terus besok kalau ditanya wartawan nih, soal Jakarta dilanda banjir nih, palingan dia jawab begini nih. Iya, saya mengetahui Jakarta dilanda kebanjiran. Tadi malam juga saya di rumah, tidak bisa tidur. Sampai-sampai nih, mata saya juga bengkak nih. Nggak bisa tidur semalaman, begadang. Terus yang saya tahu sekarang tuh curah hujan sangat tinggi. Terus itu banjir mungkin kiriman dari Bogor. Tuh, begitu paling jawabannya. Ditanya solusinya malah balik curhat. Haduh, gua nggak bisa bayangin ya. Misalkan nih warga Jakarta nih, udah banjir, terus macet parah gitu. Kita kebelet boker, kebelet kencing, terus bensin itu udah kedap-kedip. Gimana rasanya itu ya? Masa kita berak di dalam mobil? Kan gak lucu juga. Kalau gua nih jadi warga Jakarta, mendingan pindah. Ngapain tuh kita bayar pajak mahal-mahal? Tapi keadaan di Jakarta begitu aja. Kalau musim hujan selalu banjir, terus macet parah, terus punya pemimpin juga, ditanya solusinya malah balik curhat. Haduh, kasihan banget Mono warga lu no. Bayar pajak mahal-mahal tapi keadaannya begitu belangsak Mono. Si Eko kemana ini ya pertanyaannya ya? Jakarta dilanda banjir, rumahnya dilanda kebanjiran juga kagak ya si Eko tuh? Haduh, gedak banget gua ngeliat lo. Saran deh buat Pak Gubernur DKI Jakarta, udah aja jangan lagi ngomongin kewenangan Menteri PUPR, kewenangan Gubernur, BWWS dan sejenisnya. Udah deh, seluruh problem Jakarta beresin, duitnya kerahin ke situ, udah jadi banjir. Tetap aja yang dibully bukan Menteri PUPR, yang dibully Gubernur. Kalau bagus ya dia pasti cepat menerima, ya kan. Kalau lagi apes dia cepat kelelepnya, nah itu resiko lah. Karena ketika terjadi banjir itu sungai itu nggak akan ngomong, saya nggak akan masuk ke sungai yang wilayahnya tanggung jawab Gubernur deh. Saya nggak akan masuk ke sungai yang wilayahnya Kementerian PUPR. Saya mah di sini aja masuknya ke wilayah kelurahan.